Baik, terima kasih Melda. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Medan. Pagi ini senang sekali saya Widya dapat menyapa Anda dalam dialog lintas Medan pagi dalam topik potret layanan pertanahan di Kota Medan. Dan pagi hari ini dialog kita begitu spesial karena disiarkan langsung dari kantor pertanahan Kota Medan. Selamat pagi juga untuk para hadirin yang sudah hadir di tempat ini. Saya minta tepuk tangannya untuk memulai pagi kita hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Pendengar dan juga hadirin dialog interaktif lintas Medan pagi hari ini dalam topik potret layanan pertanahan di Kota Medan. Kita ketahui urusan pertanahan adalah satu dari sekian banyak layanan publik yang paling sering diakses masyarakat. Namun seringkali masyarakat mengeluhkan layanan pertanahan mulai dari proses yang lambat dan berbelit-belit, adanya kutipan atau pungutan liar hingga merebaknya isu mafia tanah dalam layanan pertanahan. Namun di balik itu harus jujur pula kita mengakui bahwa sudah banyak institusi yang memiliki kewenangan dalam layanan pertanahan ini sudah berubah dengan meningkatkan kualitas layanan. Terkait ini kita akan bahas dalam dialog lintas Medan pagi hari ini dari Kantor Pertanahan Kota Medan, tentunya bersama dua narasumber yang saat ini sudah ada bersama saya. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Dr. Yuliandi SSIT MH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan. Selamat pagi Pak Yuliandi. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Yuliandi? Alhamdulillah kabar sehat. Sehat. Cerah. Iya. Dengan hadirnya RRI. Iya, baik. Pak Ombudsman RRI. Iya, baik. Terima kasih Pak Yuliandi dan narasumber kedua kita pendengar. Ini juga tidak asing lagi nih ya dengan pendengar RRI ini ya. Ada Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara, ada Pak Abiyadi Sregar. Selamat pagi Pak Abiyadi. Selamat pagi Bu, apa Iya, kabar? Iya, baik, sehat ya Pak Abiyadi. Alhamdulillah sehat. Iya, harus... Kalau Pak Yuliandi sehat, kita sehat. Iya. Harus sehat terus nih agar bisa mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ya Pak Yuliandi, salah satunya di Kantor Pertanahan. Ya. Ini sebelum kita masuk ke substansi, ini saya terpukau ini Pak Yuliandi dengan kantor Bapak ini. Oh, iya. Iya, ini cukup menarik ya, saya tadi ketika masuk berpikir ini benar nggak sih ini kantor pemerintahan gitu ya, karena saya lihat justru seperti kafe. Oh iya. Ya, jadi pendengar juga Anda perlu tahu ya bahwa Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM ini tidak seperti kantor-kantor instansi pemerintahan pada umumnya, tapi begitu nyaman, konsepnya seperti kafe. Mungkin Pak Yuliandi bisa jelaskan, ini ide awal membuat konsep seperti ini dari mana Pak? Oke, yang pertama ide awal itu muncul dari ya pada saat pertama kali saya dilantik pada tanggal 2 November pada tahun yang lalu. Kemudian saya mencoba untuk mapping problem karena sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi bahwa tingkat permasalahan pertanahan di Kota Medan ini adalah yang paling tinggi. Kemudian begitu patologi organisasinya itu menjadi suatu permasalahan. Selanjutnya saya mencoba untuk merubah konsep ini, konsep yang masyarakat yang sebagaimana disampaikan tadi, ya salah satunya masyarakat menjadi tidak nyaman dalam mendapatkan pelayanan pertanahan, maka dibutuhkan perubahan yang memang signifikan yang harus saya lakukan cepat agar masyarakat bisa merasakan kita sebagai jajaran agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini betul-betul bisa ada dan hadir. Jadi konsep ini munculnya dari upaya menciptakan suatu kenyamanan masyarakat, sehingga kita mencoba mengambil terobosan bahwa ini harus kita laksanakan dengan satu terobosan, yaitu layanan pertanahan. Kita usung tema coworking space ramah difabel. Kenapa coworking space? Inilah bagian daripada kita menciptakan daya nyaman masyarakat. Kenapa ramah difabel? Ini sebagaimana yang terus digaungkan oleh Ombudsman Republik Indonesia ini, pelayanan pertanahan, pelayanan publik yang inklusif gitu dia. Jadi kita terus mencoba melakukan terobosan bahwa tidak ada diskriminatif. Tepatnya pelayanan pertanahan di sini adalah pelayanan pertanahan untuk semua. Artinya tidak hanya yang normal itu mendapatkan layanan pertanahan lebih baik, termasuk yang difabel. Ini kita akomodir, salah satunya menyediakan huruf braille, kemudian menyediakan alat pendengar, menyediakan kacamata, dan menyediakan alat-alat lainnya yang memang mampu menunjang para difabel ini mendapatkan layanan yang layak di pemerintahan ini. Iya, karena memang menjadi hak
setiap organ Betul, negara ya Pak betul Yuliandi untuk sekali. mendapatkan layanan publik yang prima. Iya. Pak Abiyadi mungkin juga terpukau ya dengan konsep kantor pertanahan. Nah mungkin bila dikaitkan dengan peningkatan pelayanan publik, hubungannya pasti ada ya untuk meningkatkan layanan dengan konsep kantor seperti ini, gimana Pak? Adalah, jadi kan ya di Undang-Undang 25 kan disebutkan bahwa ini juga kewajiban buat para penyelenggara pelayanan publik untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang baik, ya, yang nyaman, yang bisa cair antara masyarakat dengan pengguna layanan, nyaman lah pengguna layanan di sini kan. Jadi itu yang jadi ini kewajibannya juga, ya kan. Nah, berinovasi, jadi bukan hanya standar, tapi terus berinovasi untuk membuat suasana ruang kantor, ruang layanan itu yang betul-betul masyarakat merasakannya tidak seperti di tempat lain yang kaku gitu, ya kan. Belum ngurus layanan udah ini nah duluan. itu tapi masuk ke sini kan rasanya nyantai ya, nyantai ringan. Jadi tapi semua berproses dengan jalan, tentunya kita harapkan begitu. Nah itu, jadi saya pikir ini adalah bagian dari upaya untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan yang baik dan prima itu ya. Jadi tidak hanya pelayanan itu tidak hanya tentunya dengan cepat siap dan apa, tapi juga gampang diakses dan suasana yang nyaman dan menggembirakan, kira-kira gitu ya. Apalagi misalnya semacam di tempat lain, ada di imigrasi itu dikasih kopi lagi misalnya kan, ada kopinya, ada snacknya, itu ada di imigrasi apa. Jadi itu mungkin saya nggak tahu apakah di sini ada, tapi saya tadi lihat ke bawah betul-betul nyaman. Tadi sebelum sampai ke sini saya belum ketemu Pak Yuliandi, saya monitor dulu, lihat keliling kan, ya. Saya lihat betul-betul nyaman lah ya, berbeda dari yang lain, yang saya kira ini perlu menjadi apa ya, contoh buat unit-unit penyelenggara pelayanan publik lain. Ini yang kedua saya melihat konsep pelayanan publik ya, ruang layanan publik. Pertama saya di tebing ya, baru ini yang kedua. Ya, tebing juga saya sudah lihat ada unit di situ, konsepnya KP. Ini juga saya lihat konsepnya ringan dan sebagainya. Jadi ini saya kira ini harus menjadi contoh. Ombudsman begitu ya, unit layanan penyelenggara layanan itu harus menciptakan suasana yang benar-benar nyaman. Jadi ketika masyarakat datang mengurus layanan udah nggak takut duluan ini. Gitu ya. Betul. Iya. Lalu Pak Yuliandi, kalau tadi disebutkan Ombudsman juga pelayanan yang prima ini harus diberikan oleh penyelenggara layanan. Nah kalau ketahui ya, sepertinya sudah menjadi rahasia umum gitu ya, kalau mengurus layanan ini di kantor pemerintah sulit gitu, apalagi katanya kalau di BPN gitu ya, ada yang berbelit-belit lah, ada yang pungutan liar lah, sampai mafia sampah gitu ya. Betul. Itu juga ramai juga di keluhan masyarakat. Betul. Nah untuk di BPN Medan sendiri ini, bagaimana Pak Yuliandi menjelaskan bahwa layanan kita tidak seperti itu atau bagaimana? Oke, baik. Di saat awal saya masuk ke kantor pertanahan ini sebetulnya sudah dilakukan pencanangan zona integritas ini. Pencanangan zona integritas ini menjadi salah satu poin yang sangat penting, bahwa di mana seluruh jajaran kantor pertanahan ini mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya saya terus mengawal selama 1 tahun ini untuk proses penerapan zona integritas ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya pastikan semua pelayanan pertanahan ini kita laksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku. Memang ada 1-2 memang yang masih muncul kendala pada saat sekarang ini, dan itu tidak terlepas dari upaya kita bersama bagaimana mencari suatu solusi yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita banyak melakukan terobosan. Apa target saya pada tahap berikutnya? Pada tahun ini, pada tahun 2021 ini, kita mencoba untuk membangun pondasi dulu. Pondasi yang kokoh dan kuat, di mana seluruh pokja di dalam zona integritas ini dapat bekerja dengan baik. Kemudian pada tahun berikutnya ini, kita bersama-sama dan saya memegang suatu komitmen untuk meningkatkan kualitas data pertanahan. Kualitas data pertanahan ini menjadi suatu permasalahan di sini, di mana bahwa pelayanan pertanahan itu betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Contoh sebagai salah satu, misalnya
masyarakat ingin melakukan pengecekan terhadap pelayanan yang telah dia ingin dapatkan dari Badan Pertanahan Nasional ini. Kita telah menggelontorkan aplikasi Sentuh Tanahku. Di situ semua syarat, semua persyaratan, semua biaya itu tertuang di dalam aplikasi Android Sentuh Tanahku. Kemudian apakah kita ada melakukan upaya-upaya lainnya? Ada. Upaya lainnya yang kita lakukan adalah kita telah launching untuk aplikasi Loketku. Iya, aplikasi Loketku ini memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanahnya, tidak harus berada pada kantor pertanahan ataupun di loket layanan pertanahan. Mereka bisa mendaftarkan dimanapun, dan itu akan memberi kemudahan kepada masyarakat. Disinilah suatu proses transformasi itu akan terjadi, di mana transparansi dan akuntabilitas itu betul-betul ada, dan saya pastikan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Kondisi hari ini Kantor Pertanahan Kota Medan ini telah melaksanakan kegiatan dimaksud terhadap zona integritas. Ini adalah upaya mempergerus yang namanya patologi organisasi. Sekitar tanggal 26 kemarin, baru-baru ini kita kunjungan dari tim verifikator lapangan dari Kementerian Pan-RB. Mereka melakukan penilaian. Sebetulnya penilaian itu sudah dilakukan. Hari ini mereka mencoba terjun langsung melihat kondisi kantor pertanahan ini, apakah benar-benar telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sebagaimana laporan yang kita sampaikan. Kemarin mereka melihat itu semua. Mudah-mudahan di hari anti korupsi nanti pada tanggal 9 Desember pada tahun ini, saya beserta jajaran Kantor Pertanahan Kota Medan ini sangat optimis bahwa kita akan meraih predikat Kantor Pertanahan Kota Medan ini adalah wilayah bebas dari korupsi. Iya, mudah-mudahan insya Allah, dan support dari Ombudsman ini sangat luar biasa ini, karena berawal dari tingkat kepatuhan. Jadi Ombudsman salah satu lembaga ini yang memang terus melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik khususnya kantor pertanahan, dan saya hari ini bertemu dengan beliau langsung setelah pertama kali bertemu berkoordinasi pada saat awal dilantik, dan beliau telah menunjukkan komitmen Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini untuk melakukan pengawasan khususnya di Kantor Pertanahan Kota Medan dan memastikan layanan ini bisa berjalan baik kepada masyarakat. Ya, baik. Tingkat kepatuhan, tadi berapa? Tingkat kepatuhan, betul. Karena Ombudsman tiap tahun selalu buat tingkat kepatuhan. Setiap tahun, iya betul. Kepatuhan nih, gimana Kantor Pertanahan Medan? Zona apa dia? Merah, kuning, hijau? Nanti mempengaruhi predikat Betul. zona integritas BPKWBDN ya? Betul. Gimana Pak Biadi? Saya belum bisa menjelaskan hasil tahun 2001 ya. Yang saya sebutkan yang tahun 2000 sebelumnya, 2019 ya, 2020 kan nggak survei karena COVID ya. 2019 itu BPN itu bagus ya. Jadi tapi 2001 ini saya belum bisa menyebutkan, meskipun saya sudah tahu sebetulnya. Masih rahasia. Boleh lah ya Pak Biadi. Ya, artinya akan sementara begitulah ya. Jadi tapi sejauh ini saya lihat baik ya, malah ada peningkatan saya lihat kan ya. Kemarin memang tim kita sudah kemari tanggal bulan, kalau saya nggak salah Agustus atau September ya, tim Ombudsman sudah kemari untuk melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di BPN ini. Jadi teman-teman sudah melihat itu dan sudah ada hasilnya gitu ya. Ya, tapi itu masih diproses di tingkat pusat ya. Saya belum bisa merilisnya ya. Nanti di akhir kira-kira Desember nanti baru itu akan terrilis ya. Nah, itu. Jadi memang kalau kita lihat dari sepintas ya, mulai dari proses tadi peningkatan sarana prasarana yang ada, kemudian tadi Pak Kakan juga sudah menjelaskan tentang ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan ya. Ada aplikasi-aplikasi yang dibangun. Tapi kan itu menjadi cermin dari adanya peningkatan kualitas pelayanan dan adanya tingkat kepatuhan yang baik ya di pelayanan di BPN Kantor Pertanahan Medan. Nah ini, jadi mudah-mudahan tentu saya berharap BPN Medan, Kantor Pertanahan Medan itu bisa meraih predikat zona hijau. Zona hijau ya. Amin. Dan juga terus tentu yang kita lihat sebetulnya kan kewajiban unit layanan dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik
Tapi tidak hanya sampai di situ masih, tapi juga ditekan aplikatifnya. Kalau saya melihat sebetulnya kantor pertanahan tidak lagi dinilai secara hanya tingkat kepatuhan terhadap Atributisasi ya, ya. atributisasi itu, tapi sudah lebih dari itu, sudah mengarah pada kualitas layanannya. Jadi apa yang terpampang di ruang layanan atau di berbasis elektronik sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang 25 itu harus dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan di lapangan. Jadi kalau misalnya dibuat jangka waktu sekian harus sesuai ya. Sekian, gitu. Jadi kalau dibuat misalnya standar biayanya sekian, sesuai harus sekian. Gitu. Jadi saya kira itu yang hal-hal yang sederhana itu sebetulnya selama ini dikeluhkan oleh publik. Ya kan? Kadang-kadang kita merasa hal biasa. Ya. Misalnya waktunya yang tidak jelas, misalnya proses penyelesaiannya, atau misalnya persyaratannya yang tidak tidak rinci, ya. Ketika sudah dipenuhi oleh masyarakat, kita tahu masih ada perubahan. Hal-hal itu yang sebetulnya yang selama ini dikeluhkan. Sederhana memang, tapi itulah selama ini yang menjadi permainan unik-unik dalam pelayanan publik. Ya. Jadi memang kecurangan maladministrasi itu terjadi karena apa? Karena pelanggaran terhadap standar layanan ya, yang sederhana tadi sebetulnya sederhana, hanya pelampangan, kemudian diaplikatifkannya. Tapi berpengaruh ke layanan kan, masyarakat akhirnya jadi tidak efektif waktunya begitu ya Pak. Itu dia kan. Ya itu yang harus kita dorong sebetulnya supaya tidak hanya kepatuhan hanya untuk memampangkan atributisasi, tapi juga harus mengaplikasikan seluruh standar pelayanan publik yang terpampang itu Mbak Widya. Ya. Nah, pengumuman sendiri kapan ini Pak Abiyadi? Pengumuman itu direncanakan kepatuhan bulan Desember ini, tapi saya belum tahu tanggalnya, mungkin pertengahan atau minggu ketiga atau minggu kedua. Oh gitu. Ini nanti akan langsung begitu diumumkan atau langsung datang? Ini pengumumannya secara nasional, tapi ada informasinya, mungkin saya nggak tahu apakah vertikal itu sertifikat kepatuhannya diberikan kepada kementerian ya, seperti selama ini yang berlangsung selama ini. Tapi kalau untuk pemerintah daerah, kayaknya kami pusat memberikannya kepada kami untuk menyalahkannya. Termasuk kantor BPN. Nah, saya nggak tahu apakah vertikal, mungkin apakah kementerian langsung. Iya. Kalau sebelumnya BPN Medan atau kantor kementerian? Oh begitu. Biasanya langsung kementerian. Enggak ini ya. Betul. Okay. Ya baik. Ya. Kalau tadi kalau disebutkan sebenarnya kantor BPN ini harusnya sudah aplikasinya yang dinilai ya, aplikatifnya begitu ya, karena atributisasinya sudah oke lah gitu ya. Konsep kantornya juga sudah oke. Nah, untuk dari pengawasan yang dilakukan Ombudsman sendiri, apakah pengaplikasian dari standar-standar layanan itu sudah diterapkan di sini? Itu mungkin jadi ya memang laporan ke Ombudsman dalam beberapa tahun terakhir ya beberapa, salah satu di antaranya itu adalah standar waktu yang mungkin belum masih dipersoalkan oleh publik ya. Misalnya salah contoh misalnya ada pelapor kita mempertanyakan penyelesaian standar waktu penyelesaian surat keterangan pendaftaran SKPT ya. Nah, itu dipertanyakan oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat itu melihat seberapa lama sebetulnya siapnya, jangka waktunya bagaimana. Jadi ada, karena SKPT ini adalah menjadi syarat untuk proses lelang di KPKNR. Gitu ya. Tapi ketika misalnya penerbitan SKPT itu tidak memiliki waktu yang jelas ya gitu, sehingga proses penetapan jadwal lelang di KPKNR itu juga menjadi terganggu. Berdampak ke sana ya. Tapi begini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Kadang-kadang bukan salahnya misalnya di BPN, bisa dipengaruhi oleh faktor instansi eksternal luar, misalnya gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi yang terjadi seperti itu. Misalnya gini ya, syarat untuk menerbitkan SKPT misalnya harus ada syarat lain dari instansi lain, misalnya kan. Nah di kantor pertanahan itu dia tidak bisa disalahkan karena syaratnya belum terpenuhi. Misalnya gitu kan. Ya, itu misalnya itu lain seperti itu juga misalnya.
Tapi kalau misalnya syaratnya sudah lengkap, nggak terbit, itu jadi Permasalahan, betul. pertanahan. Tapi kan kalau tadi pemampangannya jelas, atributisasinya tentu kan sudah harusnya dipenuhi sejak awal begitu ya Pak? Betul, dalam syarat. Iya, jadi memang harus tapi kan faktornya kan misalnya SKPT itu terbit misalnya dengan satu syarat harus ada produk surat dari instansi lain. Oke. Ya kan? Tentu SKPT nggak bisa terbit kalau misalnya itu belum datang, gitu kan? Nah itu berarti kalau memenuhi standar pelayanan publik, standar waktu, di sini kan nggak bisa disalahin dia, karena syaratnya belum datang. Oke. Kecuali misalnya syaratnya sudah datang, tapi misalnya kemudian proses penyelesaiannya misalnya ditetapkan 14 hari, udah lebih misalnya 30 hari, berbulan, atau misalnya berulang tahun misalnya. Berulang tahun. Ngurus layanan aja sampai ulang tahun ya. Itu kan jadi salahnya di sini misalnya. Itu jadi tapi ini tentu akan dilihat menjadi kepada ketika kita konfirmasi itu nanti akan kita cek kepada kantor pertanahan sendiri. Oke, baik. Nah, Pak Yuliandi ternyata banyak ini ya laporan ke Ombudsman tentang kantor pertanahan, salah satunya standar waktu, salah satunya pengurusan SKPT tadi, nanti mungkin bisa dijawab ya. Siap, kita baik. akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Selamat datang di kantor pertanahan Kota Medan. Anda memasuki wilayah zona integritas, bebas pungli, no gratifikasi, no korupsi. Zona taat prokes COVID-19 dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Dua narasumber kami yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Dr. Yuliandi SSIT MH dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Sregar. Dan saya juga membuka sesi tanya jawab untuk hadirin yang ingin bertanya kepada dua narasumber kami. Saya persilakan untuk bertanya, mungkin nanti bisa disebutkan namanya. Jika ada yang sudah ingin bertanya, dipersilakan. Ya mungkin belum ada, kita ke Pak Yuliandi terlebih dahulu nih. Pak Yuliandi, tadi kan disebutkan Ombudsman banyak laporan dikeluhkan masyarakat gitu ya Pak ya, salah satunya soal standarisasi waktu. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya pengurusan layanan pertanahan di kantor BPN ini waktunya sudah ditentukan berapa lama, misalnya untuk SKPT tadi itu sebenarnya berapa lama gitu? Baik, sebagaimana disampaikan oleh Pak Abiyadi tadi, Pak Ketua Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara, semua proses pelayanan itu memiliki standar waktu yang telah ditentukan, punya standar waktu yang ditentukan. Jadi kenapa kita sekarang beralih ke media? Contoh misalnya SKPT, kondisi hari ini SKPT itu bisa dilakukan secara digital. Jadi sebetulnya bagaimana cara kita untuk meminimalisir ini agar tidak menyalahi daripada SOP yang ada. Yang pertama, kita minta kepada masyarakat untuk memberikan data yang jujur pada saat proses. Jangan sampai pada saat proses itu berjalan kemudian ada permasalahan, salah satu dari suratnya. Sehingga misalnya seharusnya itu harus ada surat waris, tapi tidak dilampirkan surat waris. Nah, ini menjadi permasalahan, karena permasalahan pertanahan ini kan bukan hanya standar kita melihat bahwa syaratnya seperti ini, tetapi dalam konteks tertentu, apalagi di Kota Medan ini banyak alas-alas hak, misalnya seperti ada putusan-putusan pengadilan. Nah, di putusan-putusan pengadilan itu juga kita membutuhkan alat bukti dukung untuk keputusan itu sendiri. Nah, makanya dalam hal ini kepada masyarakat untuk memberikan data dengan jujur, ini menjadi sangat penting. Permasalahannya apa yang akan kita lakukan dalam meminimalisir ini? Kita telah menyediakan suatu belangko kronologis tanah, di mana belangko itu masyarakat menuangkan bagaimana perjalanan proses penguasaan tanahnya, sehingga pada saat dia mengajukan kepemilikan hak atas tanahnya menjadi tidak ada permasalahan sama sekali. Ini menjadi sangat penting. Supaya apa? Supaya standar waktu itu dapat kami jalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, contoh
kita beralih kepada media digital, bertransformasi ke digital. SKPT misalnya, SKPT itu sudah kita lakukan secara digital, secara langsung. Artinya bahwa tidak ada cerita bahwa itu tidak bisa diselesaikan secara tepat waktu. Gitu dia. Roya, begitu juga petugas kita, petugas BPN kita, mau dia mengklik atau tidak klik, pekerjaan itu tetap berjalan sesuai dengan waktu. Artinya apa? Artinya ada suatu proses yang memang akan tepat waktu di situ. Asal sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Pak Diadi tadi, ada surat dukungan, ada surat yang tidak boleh, yang tidak diindahkan, yang memang nanti menghambat SKPT. Nah, ini dia permasalahan ini. Makanya pelayanan publik sudah sewajarnya masyarakat misalnya memberi pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Tetapi kami juga BPN beserta Ombudsman Republik Indonesia terus bersinergi, terus berkolaborasi untuk mencari titik temu terhadap permasalahan ini maksud. Saya yakin konflik itu sebetulnya terjadi karena dua hal. Yang pertama karena ketidaktahuan, karena ketidaktahuan ini maka muncullah kecurigaan. Itu sebuah konflik, sebuah konflik. Makanya kita berharap bahwa dengan kolaborasi dan sinergi antara Kantor Pertanahan Kota Medan dan pihak dari Ombudsman, maka permasalahan ini akan bisa kita minimalisir sama sekali. Baik. Selain SKPT tadi yang dikeluhkan ya Pak Yuliandi, salah satu layanan pertanahan juga ini yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah PTSL ini ya, mengenai layanan informasi lokasi PTSL ini juga sering dikeluhkan karena penyebaran informasinya ini dinilai kurang masif. Padahal banyak masyarakat yang membutuhkan ini begitu ya. Kemudian juga soal tarif Pak Yuliandi, di lapangan ini banyak warga mengatakan ada yang diminta uang, padahal kan kabarnya ini layanannya gratis begitu ya. Sebenarnya layanan ini berbayar atau gratis nih Pak Yuliandi? Yang pertama terkait dengan sosialisasi PTSL. Pada tahun ini saya pastikan bahwa Kantor Pertanahan Kota Medan telah menyelesaikan sejak di bulan 6 itu, bahkan di bulan Juli kita telah menuntaskan PTSL. Ini lebih cepat 50 waktu yang ditargetkan. Dan ini kita sudah selesai, betul ya? Sudah selesai. Artinya apa? Tingkat antusias masyarakat ini tinggi. Tingkat antusias masyarakat tinggi ini disebabkan karena sudah pasti sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ini telah baik. Kalau enggak tidak mungkin bisa capai target sampai dengan 50% kepada masyarakat yang memang belum mendapatkan informasi ini. Kita juga sangat melakukan informasi itu baik melalui media sosial, kemudian juga melalui informasi-informasi yang memang kita gunakan seperti baliho, kemudian juga dengan menggunakan videotron. Jadi kita pada tahun ini telah selesai kegiatan PTSL, bahkan kita sudah mau bergerak menyusun rancangan untuk kegiatan PTSL berikutnya. Tahun 2022 Betul sekali. Jadi saya ingin sampaikan di sini, bagaimana sih sebetulnya cara mempercepat proses PTSL? Kalau seandainya proses pola pemetaan pendaftaran tanah itu masyarakat harus membayar PNBP, saya memberi penawaran. Ada salah satu terobosan yang kita lakukan kepada masyarakat, bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat, maka saya menyarankan kepada masyarakat dimaksud untuk memetakan bidang tanahnya di Kantor Pertanahan Kota Medan. Jadi kita punya loket yang namanya layanan pemetaan, itu gratis, tidak diikuti biaya apapun. Datang saja langsung. Datang saja, bawa surat, ya kan, kita punya syarat, kemudian datang ke Kantor Pertanahan Kota Medan, petakan bidang tanah itu. Jadi apabila dalam satu desa ataupun kelurahan, yang pertama di dalam satu kelurahan itu ada masyarakat yang sudah punya sertifikat, itu dipetakan, sudah terpetakan. Kemudian ada masyarakat yang belum punya sertifikat. Masyarakat yang belum punya sertifikat itu kita berikan layanan gratis. Datang ke BPN, petakan bidang tanah itu. Saya pastikan apabila dalam satu wilayah tata usaha pendaftaran tanah itu yaitu kelurahan, sudah ada bidang tanah berapa yang sudah bersertifikat, berapa yang belum bersertifikat. Yang belum bersertifikat ini akan kita gelontorkan pada program strategis nasional dari perintah Bapak Presiden dan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saya pastikan wilayah itu akan menjadi bersertifikat pada tahun anggaran berikutnya. Kenapa? Karena datanya sudah komplit dan memudahkan pemerintah dalam menjalankan perintah dari Presiden untuk mendaftarkan bidang tanah di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Medan. Jadi saya berharap antusias masyarakat dan partisipasi masyarakat. Masalah pertanahan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu instansi.
dibutuhkan sinergi, dibutuhkan kolaborasi untuk bisa menyelesaikan ini semua. Baik Pak Yuliandi, ini sepertinya sudah ada yang ingin bertanya. Saya persilakan langsung. Ibu, terima kasih. Iya Bang Anggara, silakan. Mohon izin bertanya pada Pak Abiyah Siregar sebagai Kepala Ombudsman Provinsi Sumatera Utara, mohon izin Pak, terkait pengaduan masyarakat. Seperti diketahui, sebenarnya kan kantor pertanahan itu pun sudah ada media atau sarana untuk melakukan pengaduan, tetapi masih ada juga memang laporan-laporan yang langsung ke Ombudsman. Mohon pencerahan Pak, kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat terhadap laporan khususnya yang berkaitan dengan kantor pertanahan, khususnya BPN Kota Medan. Kemudian bagaimana koordinasi dengan pihak kantor pertanahan Kota Medan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik, terima kasih Pak Anggara. Iya. Mungkin ada satu lagi, kami tampung dulu pertanyaan, nanti bisa sekaligus dijawab. Boleh ke Pak Yuliandi juga. Silakan. Iya, Ibu boleh disebutkan namanya? Iya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Devi, saya masyarakat Kelurahan Tunggal. Iya, Saya silakan. mau bertanya ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan. Baru-baru ini saya ada mengurus sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Medan. Kemudian sertifikatnya itu diantar langsung ke rumah saya. Jadi saya mau bertanya, bagus juga inovasinya Pak Kakan ini atau tim dari Kanta Deli Serdang, Kanta Medan. Iya. Saya mau bertanya sama Pak Kakan, apakah semua permohonan yang masuk ke kantor pertanahan Kota Medan itu diberlakukan atau dikasih fasilitas yang sama seperti saya? Oke, baik, terima kasih Bu Devi. Ini boleh dijawab ya, mungkin Pak Abiyadi bisa menjawab ini pertanyaan dari Pak Anggara nih tadi mengenai kotak aduan mungkin ya. Ya, kotak pengaduan. Ya, silakan. Ya, jadi unit pengaduan itu kan salah satu standar pelayanan publik yang wajib dilakukan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Jadi siapapun namanya penyelenggara pelayanan publik itu dia salah satu unsur standar yang harus dia punya unit pengaduan. Itu wajib ya? Wajib dia. Oke. Jadi itu salah satu standar. Jadi unit pengaduan itu harus dikelola dengan baik. Ya, kalau dalam prinsip kita sebetulnya ketika dia sudah punya, sebaiknya dia harus punya ruang sendiri yang bisa diakses publik, ya, ada unitnya yang dikelola dengan baik. Bahkan kalau dalam survei ada SK-nya, pengelolanya. Jadi ada penanggung jawabnya begitu jadi ya. Dia tidak cukup hanya dengan kotak saran, ya kan? Ya. Dia tidak hanya dengan saran, tapi harus dia punya unit pengaduan yang dikelola dan ada penanggung jawab. Kalau Ombudsman terhadap survei sebetulnya dilihat nih mana SK-nya gitu kan. Jadi ya, itu penting. Artinya bahwa unit pelayanan publik itu harus dikelola dengan baik dan akomodatif terhadap semua laporan masyarakat. Meskipun sebetulnya tidak semua laporan masyarakat itu bisa ditindaklanjuti karena banyak laporan yang nggak benar juga, ya kan. Nah, makanya mungkin nanti harus diverifikasi. Nah, lalu pertanyaannya kenapa kita sudah ada lalu masih ada ke Ombudsman begitu ya? Ombudsman, gitu kan. Saya kira itu makanya kita harapkan sebetulnya unit pengaduan itu dikelola dengan baik dan atau tapi di Ombudsman sebetulnya dengan tidak semua layanan itu laporan itu harus kita analisis langsung.
kita harus misalnya setiap ada orang melapor, kita harus tanya dulu, apakah Anda sudah pernah komplain ke unit layanannya, misalnya BPN ya. Iya. Ketika ada orang yang melaporkan kantor pertahanan Medan ke Ombudsman, salah satu yang dipertanyakan pertama adalah sudah pernah komplain, sudah pernah bertanya ke unit layanannya, ke BPN gitu kan, bisa ke pengelola layanannya, pelaksana layanannya, bisa juga ke unit pengaduan di unit itu. Oke. Ya. Nah, itu menjadi syarat penting. Kalau belum, itu nggak bisa kami lanjuti. Jadi nggak bisa laporan dia itu ditindaklanjuti oleh Ombudsman sebelum dia bertanya dulu ke komplain dulu ke unit layanannya, baik itu ke pelaksana langsung, petugasnya maupun ke unit pengaduan. Ya. Nah itu dia. Jadi makanya saya pikir saya berharap sebetulnya setiap penyelenggara pelayanan publik harus mengefektifkan pengaduannya, sehingga kemudian itu akan meminimalisir laporan masuk ke Ombudsman. Saya pikir dengan jumlah laporan Ombudsman yang sekarang sebetulnya memang 2020-2021 agak naik ya, tapi dibanding tahun sebelumnya itu sangat tinggi. Ya. Untuk kantor pertanahan. Iya. Oke. Ya. Nah, tapi saya pikir semakin minimnya jumlah laporan itu menjadi salah satu indikator mungkin semakin responnya unit layanan itu dalam mengelola laporan pengaduannya. Baik. Nah, tentu kita berharap supaya ke depan ini terus diperbaiki, ditingkatkan, dan tidak perlu kita alergi terhadap laporan. Ya. Oke. Orang ini asik ngadu aja kalau ini gitu kan. Ya. Jadi saya kira harus direspon dan disikapi. Itu saya bilang. Baik, Pak Yuliandi mungkin kalau di kantor pertanahan, nah ini sudah sesuai saran Ombudsman belum? Kotak pengaduan atau layanan pengaduan itu memang harus ada unit sendiri, ada ruangan sendiri, bahkan ada SK-nya gitu ya. Jadi nggak double laporan ya, jadi tidak perlu lapor ke Ombudsman, cukup selesai di sini saja. Betul. Salah satu kantor yang memiliki atau yang sudah mencanangkan zona integritas, dia sudah pasti harus memiliki kemampuan untuk mengelola pengaduan dengan baik. Makanya kami di sini ada complaint handling management. Iya. Jadi untuk menerima pengaduan masyarakat, kita menyediakan juga kanal. Memang secara nasional kita sudah ada kanal, misalnya seperti lapor, ya kan, dari email. Kemudian yang kedua dari Kementerian ATR BPN juga ada tanya ATR BPN. Kemudian di kantor pertanahan Kota Medan itu sendiri kita juga menerima laporan baik secara digital maupun secara manual langsung di loket layanan pertanahan. Ini menjadi sangat penting. Sebuah pengaduan harus memenuhi standar pengaduan itu sendiri. Artinya di dalam ketentuan nomor 21 tahun 2020 ada syarat-syarat pengaduan yang harus dipenuhi. Jadi supaya memenuhi suatu standar pengaduan maka syarat harus dipenuhi. Nah ini yang menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan, banyak yang melakukan pengaduan tetapi tidak memenuhi syaratnya. Contoh misalnya, ada masyarakat yang mempertanyakan ataupun meminta warkah atau mempertanyakan tentang informasi tanah kepada BPN. Nah ini yang paling penting adalah hubungan hukum apa yang bersangkutan mempertanyakan terkait dengan tanah orang. Gitu, jangan-jangan ada unsur yang tidak baik di sini. BPN harus benar-benar sangat selektif dalam memberikan informasi. Untuk memenuhi informasi publik, ketentuan adalah informasi publik, BPN pasti akan melayani, tapi yang sifatnya daftar umum. Tetapi kalau sudah secara detail, sudah bertanya tentang warkah, itu kita tidak bisa melayani masyarakat dimaksud, karena tidak ada hubungan hukum. Andaikan punya hubungan hukum, maka saya pastikan kantor pertanahan banyak yang seperti itu. Jadi syarat sah untuk pengaduan belum bisa dipenuhi. Nah, inilah tugas kami dari kantor pertanahan Kota Medan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa standar untuk masuk sebagai syarat sah suatu pengaduan itu ada. Dan kita sampaikan bahwa ini ketentuannya ada jelas dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Itu dia, Pak. Kemudian terkait dengan pengaduan-pengaduan yang masuk ke Ombudsman, saya pastikan kami bersinergi dengan sangat baik dan semua layanan pengaduan masyarakat akan kita tanggapi. Baik dia yang masuk, kalau masuk Ombudsman ini kan belum tentu juga ada lampiran-lampiran atau syarat terpenuhi, tapi kita akan terus melakukan klarifikasi. Kita punya tim yang terus berkoordinasi dengan Ombudsman.
Kemudian terkait dengan layanan antar sertifikat tadi, Nah, iya, kebetulan ini- dipertanyakan iya, tadi. benar. Ini terobosan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk memangkas ruang. Kalau calo emang nggak bisa dibilang lagi Pak ya, kalau sekarang ini kan sudah ada kuasa. Tetapi saya ingin sampaikan di sini bahwa kuasa kadang-kadang kami juga pada saat berhadapan dengan masyarakat langsung, dia juga menyampaikan kekecewaannya. Misalnya biaya yang diambil besar, begitu dia tahu biaya yang standar sebenarnya berapa, gitu dia. Tapi kita menjelaskan kepada mereka bahwa BPN tidak mengambil kutipan biaya apapun. Bagaimana cara kami membuktikan? Kami punya surat pernyataan kepada masyarakat yang kami layani. Setelah kami memberikan pelayanan kepada masyarakat dimaksud, kami memberikan surat pernyataan bahwa kami BPN tidak mengutip biaya apapun. Saya wajibkan itu. Memang bukan suatu hal yang distandarkan, nggak ada dalam standar bahwa ada surat pernyataan gitu dia, kemudian memakai rompi. Tetapi inilah beda Kantor Pertanahan yang memiliki predikat zona integritas. Jadi boleh melakukan terobosan apapun itu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku. Terpikat layanan antar sertifikat, namanya terpikat ya. Jadi ini kenapa kita kasih nama terpikat, supaya masyarakat menjadi terpikat ini kepada BPN, dan sehingga ada hubungan emosional yang dekat bahwa BPN itu hadir dan ada untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini menjadi salah satu faktor penting. Contoh, pada saat kita mendengar keluhan masyarakat, kita langsung mengambil sikap di situ bahwa layanan sertifikat itu harus kita antar. Tidak semua. Jadi kita punya kategori yang mana yang kita diantar. Kita mengutamakan yang difabel, ibu hamil misalnya, disabilitas lah, itu kita utamakan. Jadi mereka itu yang memiliki misalnya tunawicara gitu, tunarungu, itu kita tetap kita utamakan. Ibu-ibu hamil, kemudian orang tua. Bahkan orang tua di sini, kalau orang tua itu yang masuk kategori difabel itu 100% kita layani. Mereka hanya duduk, disediakan suguhan minuman, hanya duduk di sofa dengan nyamannya. Kemudian kita sampaikan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran PNBP, dan itu ada langsung mesin edisi yang kita sediakan. Jadi semua transparan. Kemudian beliau yang bersangkutan itu pulang, kami akan sampaikan kepada mereka untuk jangan lagi ke kantor BPN. Kenapa? Karena produk nanti akan kami antar ke rumah. Itu yang disampaikan tadi. Ini yang dibilang ramah difabel. Dapat sertifikatnya. Dapat ya, betul. Terpikat. Dari terpik. Iya. Jangan-jangan saking nyamannya nanti dia nggak mau pulang, Pak. Ada nilai tambah ini, ada nilai keuntungan. Ini saya harus sampaikan bahwa terkadang terhadap yang kuasa pun kalau kami menilai bahwa itu kami harus menyampaikan kepada produk harus kami sampaikan, kami antar. Kadang-kadang diberi kuasa. Padahal yang diberi kuasa ini calo sebenarnya. Itu dia, makanya jadi berkedok. Jadi jangan sampai berkedok gitu dia kan. Bisa diminimalisir atau diantisipasi seperti apa? Cara mengantisipasinya yang pertama, sebagaimana kita sampaikan tadi, untuk memberi tingkat kesadaran masyarakat, kita publish juga seperti di sini kita nampak itu. Jadi masyarakat yang kita layani itu kita publish seberapa tingkat kepuasan mereka. Terus kita melakukan publikasi pada masyarakat bahwa sebaiknya ataupun sebaiknya masyarakat itu mendaftarkan sendiri bidang tanahnya ke BPN. Tidak akan dipersulit. Tidak akan dipersulit. Kenapa? Kalau dipersulit silakan, kanal pengaduan itu ada. Sehingga saya memastikan bahwa masyarakat tidak akan dipersulit. Kemudian bagaimana cara kita mendorong? Mungkin karena masyarakat ada yang sibuk gitu karena waktunya, maka kami aplikasi Lokeku akan sangat membantu masyarakat yang belum sempat datang ke BPN. Baik, menarik sekali ini ya, dialog kita pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak ini Pak pertanyaan-pertanyaan Iya. yang ingin saya sampaikan ke Pak Yuliandi maupun ke Pak Abiyadi ya, tapi sayangnya memang waktu kita terbatas ini ya. Jadi saya minta satu closing statement terakhir dari Pak Yuliandi terkait dialog kita pagi ini, silakan. Oke, baik. Sebagai closing statement saya menghimbau kepada masyarakat. Yang pertama, untuk mengurus sendiri bidang tanahnya. Hindari sedemikian rupa, hindari dengan menggunakan jasa perantara ataupun menggunakan kuasa. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat, untuk memetakan bidang tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Medan, dan kita telah menyediakan loket layanan pemetaan. Saya pastikan itu gratis tanpa diikuti biaya apapun. Terkait dengan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap atau dulu dikenal dengan PRONA, itu
saya ingin sampaikan di sini bahwa BPN tidak mengutip biaya Rp1 pun. Dan ini adalah suatu komitmen kita jalankan untuk memastikan bahwa kita benar-benar ada dan hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Yuliandi. Ya, boleh tepuk tangannya. Ya, untuk Pak Adiadi juga ini apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, ke pendengar RRI pagi ini terkait layanan publik di Sumatera Utara, khususnya layanan pertanahan ya di Kota Medan. Silakan. Jadi pelayanan publik itu adalah potret atau cermin kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Jadi negara disebut hadir ketika bisa memberikan pelayanan prima, mudah diakses, tak berbelit, tanpa pungutan, itu baru disebut negara hadir ya, di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, pelayanan publik itu hak masyarakat, ya, hak masyarakat sebagai pengguna layanan. Nah, karena itu kemudian untuk menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat dengan baik, maka seluruh unit pelanggaran pelayanan publik termasuk kantor pertanahan Medan harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Baik. Baik, terima kasih Pak Adiadi. Kita pagi ini dan untuk dialog kita pagi hari ini menarik sekali ya tadi yang disampaikan Pak Yuliandi dan juga Pak Adiadi ya, bahwa pelayanan publik adalah cermin kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Layanan yang prima menjadi kewajiban penyelenggara layanan. Di sisi lain juga layanan yang prima atau layanan yang baik ini menjadi hak setiap warga negara yang dijamin juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan untuk masyarakat jangan takut mengurus sendiri urusan pertanahan Anda, khususnya di kantor pertanahan Kota Medan. Dijamin tadi oleh Pak Kepala Perwakilan bahwa mengurus layanan pertanahan di kantor pertanahan Kota Medan dijamin gratis, cepat, mudah, dan nyaman. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga para pendengar Pro1 bersama kami sampai saat ini. Akhirnya saya Widya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kami telah menyiapkan pelayanan pertanahan dan keterbukaan informasi berbasis digital yang sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan. Dalam situasi pandemi COVID-19, ruangannya bagus, bersih, gitu kan, pelayanannya juga bagus. Juga lihat sudah ada di sini kategori fraud atau primary risk assessment, anti penyuapan dalam pelayanan saya Roya gratis. Mungkin jadi contoh di Indonesia ya, saya baru melihat pelayanan pertanahan salah satunya di sini yang dilakukan Pak Jalil ini di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Ya, indikator baru. Saya melihat di depan pelayanan sudah jauh lebih baik dan kelihatannya suasananya sudah mencerminkan suasana pelayanan kantor pemerintah yang baik. Kalau bisa beresin Medan, rasanya bisa beres Indonesia. Oke. Kalau untuk ini, terima kasih nih buat semua yang sudah berperan, apapun perannya. Tidak ada biaya-biaya yang di luar kewajiban yang sudah ditentukan oleh negara. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu contoh, role model untuk kantor-kantor pelayanan masyarakat, bukan hanya di BPN, tapi kami juga sebagai pemerintah provinsi akan berbenah diri. Orangnya yang saya Kota Medan.